Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya, Iwan Tiando. Pada kali ini kita bertemu untuk mata kuliah praktikum Fisika Dasar 2 di jurusan Fisika Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Pada kali ini gitu ya, kita akan melakukan praktikum, namun praktikum kita lakukan secara virtual dikarenakan masa pandemi Covid. Ya, jadi judul kita praktikum untuk materi pertama pada Fisika Dasar 2 ini adalah tentang gas ideal. Nah, jadi untuk praktikum ini yang dibutuhkan adalah yang pertama alat yang bisa atau device yang bisa membuka halaman HTML gitu atau Java. Jadi misalkan laptop atau komputer atau bisa juga smartphone ya, seperti Android atau iOS itu sudah bisa menjalankan HTML ya. Nah, jadi yang pertama kita lakukan kalau kita sudah mempersiapkan alat dan bahannya, maka kita tinggal masuk saja ke website PET ya. Di sini alamatnya het.colorado.edu ya. Oke, ini tampilan PET, kemudian kita pilih physics, lalu kita pilih bagian yang heat and thermo. Nah, kalau kita praktikum tentang gas ideal, maka kita pilih yang ini dengan judul gas properties. Ini sebenarnya bisa di download gitu ya, jika kalian menggunakan laptop bisa di running pakai Java ya, tapi jika mau langsung disimulasikan di sini itu bisa tinggal klik bagian yang play-nya. Oke, nah untuk praktikum kali ini kita pilih yang menu ideal, gas ideal ya. Nah di sini pada simulasi gas ideal gitu ya, ini adalah tempat kerja kita. Ada kotak ya, kotak yang bisa dibesar kecilkan dengan cara mendrag ini, mendrag yang tanda ini ya. Kemudian bisa dibuka jika kita mengeluarkan gasnya. Di sini ada termometer, ini menunjukkan skala Kelvin, bisa juga diubah ke Celsius ya, tapi kita pilih Kelvin. Kemudian di sini ada pengukur tekanan ya. Nah, di sini bisa satuannya atm atau kilopascal. Saya pilih kilopascal karena ini satuan SI ya. Nah, kemudian di sini di bawah ada pemanas. Ya, jika kita naikkan ke atas ini untuk memanaskan, kalau ke bawah untuk mendinginkan. Dan kemudian di sini ada pompa, ini untuk memasukkan partikel. Di pompa dia akan masuk gasnya ya. Nah, nanti di tombol di bagian sebelah kanan ada ini adalah variabel-variabel yang mau dijaga konstan yang mana ya. Misalkan yang pertama ini tidak ada yang dijaga konstan, yang kedua volumenya dijaga konstan, yang ketiga temperaturnya konstan, yang keempat tekanannya konstan tapi volumenya bisa berubah-ubah. Kemudian yang kelima tekanannya konstan, temperaturnya nanti yang bisa berubah-ubah. Nah, di sini kita bisa menampilkan berapakah lebar dari kotak kita. Ini kita klik ya. Jangan lupa diklik lebar, muncul di sini ada 10,6 nanometer lebarnya. Kemudian ini partikel, ini untuk tahu berapa jumlah partikel yang kita masukkan ke dalam kotak. Oke. Jika sudah seperti tampilannya, maka nanti kalian bisa langsung memompa ini ya. Oke, sebagai contoh seperti ini. Kita pompanya dengan cara naik turun ya, atau kalau susah misalkan pakai smartphone bisa diklik bagian ini, diklik ya. Oke, nah di sini sudah ada 1000 partikel. Di sini kan bebas menentukan mau pakai partikel yang berat atau ringan, bebas ya. Saya pilih yang berat. Oke, sini 1000 partikel dan menghasilkan untuk kondisi ini 300 Kelvin. Ini tekanannya adalah sekitar 11.100 atau 11.200 kilopascal. Ini fluktuasi, nilainya fluktuasi, nanti kalian tinggal cari angka yang paling sering muncul atau berapa kira-kira angka berapa yang ada di tengahnya ya. Dan selanjutnya di sini lebarnya 10,6. Nah, nanti pertama untuk praktikum ini kita buat
yang konstan misalkan volumenya dulu. Nah, ketika kita kunci volumenya maka tanda gas volume hilang. Nah, nanti kalian catat gitu ya, ambil data ketika suhunya 300 berapakah tekanannya. Ya, lalu nanti diubah, dipanaskan ya, dipanaskan suhunya akan naik ya. Misalkan di sini ada 332, tekanannya sekitar 12.380 misalkan ya. Kemudian dinaikkan lagi terus atau diturunkan juga boleh. Yang jelas nanti akan diperoleh data sampai 5 buah data hubungan antara temperatur dengan tekanan. Ya. Dengan kondisi lebarnya adalah 10,6. Dan jumlah partikelnya adalah 1000. Nah, jika sudah 5 kali nanti kalian silakan buat di dalam tabel sesuai dengan di modul ya. Jika sudah, sekarang kita beralih ke yang divariasikan adalah yang dijaga konstan adalah temperaturnya. Nah, ketika temperatur dijaga konstan, maka ini tidak akan berubah, tapi ininya bisa berubah-berubah volumenya. Ya. Nah, nanti kalian ambil 5 kali variasi volume terhadap tekanan ya. Sebagai contoh di sini misalkan 15,0 lebarnya ya. Lebarnya di sini misalkan tekanannya 9.500-an kilopascal ya. Kemudian dikecilkan, akan bergeser lagi nih ya. Kita 11,5, ini 12.400-an dan terus dilakukan sampai dapat 5 data. Oke. Nah, jika sudah, kemudian nanti data dipindahkan. Tapi yang harus diingat adalah ini merupakan lebar dari kotak, bukan volume ya. Nanti kalau di volume kita perlu kalikan dengan luas penampangnya. Luas penampangnya pada kotak ini itu adalah 3,5 dikali 10 pangkat min 17 meter kuadrat. Nanti akan saya berikan tutorial untuk yang bagian kalkulasi datanya ya. Kemudian begitu juga dengan ini yang kita variasikan misalkan atau yang kita jaga konstan misalkan tekanannya ya. Saya pilih yang ini ya. Nah, ini saya panaskan gitu ya, maka terjadi adalah tekanannya konstan, volumenya suhunya naik ya. Nah, suhu naik tapi ini juga volumenya juga melebar. Jadi dicatat ya, berapa suhunya dan berapakah lebar dari kotaknya ketika konstan tekanannya ya. Oke, nah jadi nanti yang perlu kalian lakukan adalah mengambil 3 variasi ini ya, baik yang jaga konstan ada volumenya, temperaturnya atau tekanannya, dan masing-masing parameter ini diambil 5 data. Jadi total kalian akan mendapatkan 15 data. Oke, untuk pengambilan data cukup sampai di sini. Kita akan beralih ke bagian yang pengolahan data ya. Oke. Untuk melakukan pengolahan data di sini misalkan saya sudah mengambil beberapa data nih ya. Beberapa data praktikum tadi sampai 5 ya. Ada 15 data. Ini yang untuk pertama, ini yang kedua, yang ketiga ya. Oke. Nah, yang pertama ini tekanannya sudah saya ubah ke dalam Pascal. Jadi jangan lupa kalau di dalam simulasi tadi satuannya masih dalam kilopascal, yang ini harus diubah menjadi Pascal ya. Dan kemudian lebarnya tadi dalam nanometer itu harus diubah menjadi meter ya. Jadi ini data tadi lebar dikali 10 pangkat min 9 karena dia nano ya. Nah, ini volumenya, ini jangan lupa. Jadi ini adalah luasnya 3,5 kali 10 pangkat min 17 dikali dengan data lebar. Jangan lupa ya, luas penampangnya adalah 3,5 dikali 10 pangkat min 17 meter kuadrat. Nah, jadi kita cek volumenya dan ini data temperaturnya. Oke, untuk analisis data nanti yang perlu kita lakukan pertama adalah kita membuat grafik dulu ya. Kita lakukan plot grafik misalkan untuk yang volume konstan. Jadi kita akan dapatkan 3 grafik nantinya. Nah, di sini ini saya menamakan yang volume konstan.
Ini sumbu X-nya. Oh ya, jadi kan rumusnya PV sama dengan NKT. Maka di sini karena yang konstan adalah volumenya, maka saya bisa tuliskan jadi P sama dengan NK per V dikali T. Jadi sumbu X-nya adalah T, sumbu Y-nya adalah P. Jadi sumbu X-nya adalah P, ya, temperatur. Kemudian sumbu Y-nya adalah P. Ini dia ya. Oke. Nah, jika sudah, ini dia. Ini kecil sekali, bisa kita atur ini ya. Minimumnya kita buat menjadi 280 ya. Agak lebih lebar ya. Nah, oke. Kemudian di sini sudah oke. Nah, jika kita dapat ini grafiknya, ini juga boleh kita geser. Dimulainya dari apa ini? 8 juta ya. Minimumnya misalkan 8 juta 23 123. Ya, ibarat kata lebih panjang grafiknya ya. Nah, ini kita akan dapatkan grafik seperti ini, dan ini bisa kita tambahkan timeline ya. Jadi nanti kita cari persamaannya ini. Jangan lupa di display equation on chart, kemudian ada ini display R-square-nya untuk melihat kepastiannya ya. Sangat baik ya, datanya yang perlu dilihat satu orang. Nah, bahkan pembuatannya satu di sini ya, sudah sangat baik. Nah, nanti yang perlu kalian lakukan adalah mencari siapakah nilai K. Oke. Nah, jadi nilai K dicari di sini. Kita tahu bahwa P sama dengan suatu konstanta dikali T. Berarti di sini ini Y adalah P, X adalah T, berarti konstanta adalah 33044. Nah, jadi kita bisa cari nilai K pada volume konstan. Itu bisa kita hitung, berarti sama dengan 33044, oke, dikali dengan volumenya konstan ya. Ini berarti 4,165 kali 10 pangkat 4 min 25 ya. Kemudian terus habis itu berarti dibagi dengan 1000. Oke, berarti tahu ya. Jadi inti K sama kan NK per V sama dengan 33044, maka K sama dengan 33044 dikali V dibagi R. Oke, ini ada nilai K 1,37628 kali 10 pangkat min 23. Kemudian untuk yang kedua kita cari untuk grafik lagi ya. Kita plotting grafik yang kedua. Oh iya, supaya lebih jelas kita pakai grafik yang ini aja. Temperatur konstan. Oke, kita pilih ada temperatur konstan ini ya. P sama dengan NKT per V. Nah, ini dia. Yang perlu hati-hati adalah di sini ininya adalah 1 per V. Arti yang perlu kita lakukan pertama adalah kita cari dulu nih 1 per V-nya ya. Jadi kita cari 1 per V dulu untuk menjadi parameter X sama dengan 1 dibagi volume. Maaf tadi saya lupa ya. Nah, dapat ini ya 1 per V, maka kita bisa bikin grafiknya sekarang. Insert. Kita hapus semuanya. Oke, kita remove ya kalau hapus ini grafik. Jadi kita geser. Sebentar, menutupi ini ya, terlihat seperti ini deh, kelihatan ya. Oke, nah kita pilih data. Kita pilih sumbu X-nya ada 1 per V. Ini dia. Oh, ini belum saya kasih nama. Temperatur konstan. Temperatur konstan, sumbu X-nya ada 1 per V. Kemudian sumbu Y-nya adalah P, kanan ya. Oke.
Ini namanya temperatur konstan. Oke, kita akan dapatkan grafik yang bentuknya seperti ini. Oke, ya, bisa dilihat ya. Nah, kemudian grafik ini seperti biasa tadi kita cari trendline-nya. Trendline display equation. Ini dia. Kita dapatkan 4 kali 10 pangkat min 18. Berarti kita cari nilai K-nya adalah K pada temperatur konstan nanti sama dengan NKT itu sama dengan konstanta di depan sumbu ini ya, di depan parameter X ya. Berarti nilai K adalah 4 sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 18 dibagi dengan temperaturnya adalah konstan 273 ya, dikali ini dalam kurung, jangan lupa ya dalam kurung karena dia jadi apa ya, jumlah partikelnya adalah 1000. Oke, ini adalah nilai K pada temperatur konstan. Nah, jika ingin melihat koordinatnya 0,99. Kemudian kita bisa geser lagi. Nah, yang terakhir adalah nah ini yang terakhir, yang ini ya, tekanan konstan. Sama caranya kita plot lagi. Oke, kita pilih data. Pada tekanan konstan, maka sumbu X-nya adalah T. Ya, belum saya kasih nama. Tekanan konstan, sumbu X-nya adalah T. Tidak. Oh. Tipo ya. Sini ya. T dan sumbu Y-nya adalah V. Oke. Ini namanya nggak cantik. Oke. Nah, sini grafiknya seperti ini. Nanti ini bisa kita kecilkan ya biar agak lebih rapi. Oke, minimumnya kita buat 250 dan di sini kita buat lebih kecil lagi ya biar lebih terlihat rapi ya. 3 min 25 atau sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 25. Oh, tidak bisa ternyata. Nah, jadi yang penting ini sudah ada ya. Ini kita klik add trend line. Kemudian di sini kita cari equationnya. Nah, di sini ya. Dapat 1E-27X. Berarti nilai konstanta di dalam ini adalah 1 kali 10 pangkat min 27. Berarti K pada tekanan konstan itu adalah 1 dikali 10 pangkat min 27 kemudian dikali dengan tekanan dibagi dengan 1000 ya. Karena ini ya konstantanya NK per P, berarti K sama dengan angka ini dikali P dibagi N. Oke, nah ini adalah nilai-nilai K ya dari pekerjaan kita.
Nanti silakan teman-teman bisa bahas gitu ya, dikomparasikan dengan nilai dari nilai konstan Boltzmann secara teoritis apakah sama atau berbeda. Jika berbeda bisa dipaparkan kenapa ya, kemudian bisa dianalisis apakah hubungan antar tiga parameter ini gitu ya. Oke, sekian dulu praktikum kita, tutorial hari ini ya. Semoga kita semua selalu sehat dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.